Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada Januari menunjukkan, elektabilitas Partai Nasdem meningkat dari 4,3% menjadi 7,3%. Menurut tim Litbang Kompas, kenaikan tingkat keterpilihan Partai Nasdem merupakan efek ekor jas yang didapat setelah deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Nasdem mendapat efek ekor jas Anies sehingga mengalami lompatan elektabilitas menjadi 7,3% dari 4,3% pada survei periodik Kompas Oktober 2022, tulis tim Litbang Kompas, dikutip dari kompas.id, Selasa, 21 Februari 2023. Litbang Kompas menyebutkan, pertambahan elektabilitas sebesar 3% yang diperoleh Nasdem belum pernah terjadi sejak survei dilakukan. Elektabilitas parpol yang dipimpin Surya Paloh itu sebelumnya berfluktuasi landai di kisaran 2-4%. Lebih lanjut, Litbang Kompas menuliskan, langkah Nasdem dalam pencalonan Anies sebagai bakal calon presiden, telah cukup berhasil mengonsolidasikan simpatisan Anies yang tersebar di sejumlah parpol. Pada Oktober 2022, proporsi responden pemilih Anies di Nasdem hanya 4,6%, kini melonjak jadi 22,6%, tulis Litbang Kompas. Keberhasilan Nasdem itu lantas mengakibatkan menurunnya elektabilitas parpol lain yang menjadi basis pemilih Anies, termasuk Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS yang juga telah menyatakan dukungan kepada Anies. Dalam survei ini, elektabilitas Partai Demokrat tercatat turun 5,3 poin dari 14% pada Oktober 2022 menjadi 8,7%. Proporsi responden pemilih Anies di Demokrat juga turun dari 18,9% pada Oktober 2022 menjadi 11,3% pada Januari 2023. Artinya, ada selisih 7,6% pemilih Demokrat yang juga memilih Anies Baswedan kini hengkang dari memilih Demokrat, tulis Litbang Kompas. Situasi serupa dialami PKS yang elektabilitasnya turun dari 6,3% menjadi 4,8%. Proporsi responden PKS pemilih Anies juga turun dari 19,9% menjadi 17,6%. Berikut urutan 10 besar tingkat elektabilitas partai politik berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas Januari 2023. 1. PDIP, 22,9%. 2. Partai Gerindra, 14,3%. 3. Partai Golkar, 9%. 4. Partai Demokrat, 8,7%. 5. Partai Nasdem, 7,3%. 6. PKB, 6,1%. 7. PKS, 4,8%. 8. Perindo, 4,1%. 9. PPP, 2,3%. 10. PAN, 1,6%. Jajak pendapat ini berlangsung pada 25 Januari, 4 Februari 2023, diikuti oleh 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia. Survei berlangsung melalui wawancara tatap muka, sedangkan sampel dipilih secara acak menggunakan sistematis bertingkat. Menggunakan metode itu memiliki kepercayaan publik 95%, dengan margin of error lebih kurang 2,83%.